Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang stroke non-hemoragik. Perkenalkan, nama saya Laura Mardianti. Perkenalkan, nama saya Ratu Siva Musrifatin. Nama saya Nurul Nursyifa Afida. Nama saya Fariha Putri Anggraini. Nama saya Tasya Mutiara. Perkenalkan, nama saya Revita Indani. Definisi stroke non-hemoragik. Stroke non-hemoragik adalah jenis penyakit yang timbul karena adanya sumbatan aliran darah yang terjadi di otak. Kondisi stroke non-hemoragik membutuhkan penanganan medis secepat mungkin sehingga dapat mencegah timbulnya komplikasi dan memberikan penanganan yang cepat. Penyebab stroke non-hemoragik. Stroke non-hemoragik memiliki dua kemungkinan penyebab. Penyebab pertama adalah gumpalan darah yang terbentuk di pembuluh darah otak. Penyebab kedua adalah gumpalan darah yang terbentuk di bagian tubuh lain, namun terbawa hingga menuju ke otak. Gejala stroke non-hemoragik. 1. Mati rasa atau sulit menggerakkan wajah, lengan, kaki secara tiba-tiba pada salah satu tubuh atau seluruh tubuh. 2. Sulit berbicara dan memahami ucapan orang lain. 3. Sulit menelan. 4. Pusing dan sakit kepala. 5. Kehilangan keseimbangan atau sulit berjalan. 6. Penglihatan buram. Komplikasi stroke non-hemoragik menurut Smeltzer and Barre 2010. Yang pertama ada hipoksia serebral. Fungsi otak bergantung pada kesediaan oksigen yang dikirimkan ke jaringan. Hipoksia serebral diminimalkan dengan pemberian oksigenasi adekuat ke otak. Pemberian oksigen mempertahankan hemoglobin serta hemokrit akan membantu dalam mempertahankan oksigenasi jaringan. Yang kedua ada penurunan aliran darah serebral. Aliran darah serebral bergantung pada tekanan darah, curah jantung, dan integrasi pembuluh darah serebral. Hidrasi adekuat cairan intravena memperbaiki aliran darah dan menurunkan vikositas darah. Hipertensi atau hipotensi perlu dihindari untuk mencegah perubahan pada aliran darah serta potensi meluasnya area cedera. Yang ketiga ada embolisme serebral. Terjadi setelah infark miokard atau fibrilasi atrium. Embolisme akan menurunkan aliran darah ke otak dan selanjutnya akan menurunkan aliran darah ke serebral. Distemina dapat menimbulkan curah jantung tidak konsisten, dapat menyebabkan embolus serebral dan harus segera diperbaiki. Pemeriksaan penunjang pasien stroke non-hemoragik menurut Grace, Pierce, and Burley 2007. Beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh pasien stroke non-hemoragik yaitu A. Scan duplex merupakan scan mode B dan velocimeter ultrasonik Doppler yaitu metode pilihan untuk menilai derajat stenosis karotis. Yang B. Angiografi karotis. Saat ini sering dilakukan MRA yang lebih aman dari angiografi standar. C. CT scan atau MRI untuk menampilkan adanya infark cerebral. Pemeriksaan penunjang pasien stroke non-hemoragik. Menurut Grace, Pierce, dan Burley 2007, beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan pasien stroke non-hemoragik yaitu yang pertama, scan duplex merupakan scan mode B dan velocimeter ultrasonik Doppler yaitu metode pilihan untuk menilai derajat stenosis karotis. Yang kedua, angiografi karotis. Saat ini sering dilakukan MRA atau yang lebih aman dari angiografi standar. Yang ketiga, CT scan atau MRI untuk menampilkan adanya infark cerebral. Pengobatan stroke non-hemoragik yang pertama ada pemberian obat-obatan, yang kedua pemasangan stenting di pembuluh darah otak, yang ketiga ada terapi oksigen, yang keempat ada operasi, dan yang kelima ada fisioterapi.
Pencegahan stroke non-hemoragik yang pertama adalah olahraga secara teratur, yang kedua ada rutin memeriksa kesehatan ke dokter, yang ketiga ada menjaga berat badan ideal, yang keempat menghindari kebiasaan merokok, dan yang kelima beristirahat dengan cukup. Pencegahan stroke non-hemoragik yang pertama ada olahraga secara teratur, yang kedua rutin memeriksa kesehatan ke dokter, yang ketiga menjaga berat badan ideal, yang keempat menghindari kebiasaan merokok, dan yang kelima beristirahat dengan cukup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.